Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ahmad Rosi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas MBIA NIM 22381041051. Oke, di sini saya akan membahas atau meresum tugas materi ketiga tentang perencanaan pelatihan dari mata kuliah Manajemen Pelatihan dan Event. Oke, lanjut saja pada materi yang pertama, yaitu tentang analisis kebutuhan pelatihan. Di mana di analisis kebutuhan pelatihan ini kita harus memenuhi beberapa ketentuan. Yang pertama itu siapa yang dilatih. Kita harus menentukan calon peserta atau calon yang akan dilatih seperti apa. Yang kedua, tujuan pelatihan, di mana setiap pelatihan itu harus memiliki tujuan yang jelas dan efektif. Yang ketiga itu ada subjek, di mana di dalam itu membicarakan tentang inti apa yang diadakan dalam pelatihan tersebut. Yang keempat ada proses. Jadi proses itu menjelaskan tentang proses pelatihan itu berlangsung. Yang terakhir ada alat, di mana alat ini sebagai alat membantu saat proses pelatihan itu berjalan. Yang kedua, materi kedua tentang rencana program pelatihan, di mana rencana pelatihan harus direview berulang kali dengan melibatkan berbagai narasumber. Yang pertama, menetapkan mengelola staf membantu program. Yang kedua, menetapkan tujuan pelatihan, di mana yang dijelaskan di materi pertama itu tujuannya harus jelas dan efektif. Yang ketiga, menetapkan bahan ajar pelatihan. Yang keempat, menetapkan metode-metode yang akan digunakan. Yang kelima, menetapkan alat bantu pelatihan. Yang keenam, menetapkan instruktur pelatihan. Yang ketujuh, menetapkan tempat dan waktu pelatihan agar efisien dan efektif. Yang kedelapan, menetapkan cara evaluasi pelatihan. Yang kesembilan, menyusun rencana kegiatan dan jadwal pelatihan. Yang kesepuluh, menghitung anggaran yang dibutuhkan. Materi 3 yaitu tentang penyusunan bahan pelatihan, di mana instruktur ini berperan penting dalam seluruh kegiatan persiapan pelatihan ini, seperti memberikan tempat pelatihan, penginapan, kertas, dan alat tulis, dan sebagainya. Selain itu, instruktur juga menentukan bahan ajar dan handout, tujuan belajar dan silabus, alat-alat bantu belajar seperti sarana dan prasarana kegiatan pelatihan tersebut. Yang terakhir, komputer dengan fasilitas internet yang kuat dan mewadai. Materi keempat yaitu tentang pelaksanaan pelatihan dengan cara yang pertama, pemanfaatan pengalaman. Di sini instruktur meminta secara langsung kepada partisipan untuk mengomentari apa yang baru saja disampaikan oleh instruktur. Yang kedua, review pengalaman. Pengalaman apa tugasnya, masalah apa yang dihadapi, bagaimana dia mengatasi masalah tersebut, dan sebagainya. Yang ketiga, urgensi. Dengan cara pelaksanaan pelatihan mengikuti rencana, akan tetapi dalam pelaksanaannya selalu banyak masalah yang memerlukan pemecahan. Yang keempat itu ada perkenalan, ekspektasi instruktur dan partisipan perlu memperkenalkan diri agar dikenal baik oleh instruktur dan saling kenal satu sama lain. Yang kelima, materi tentang sasaran evaluasi. Yang pertama, partisipan pelatihan penilaian bertujuan mengukur perubahan, pengetahuan, sikap dan keterampilan setiap partisipan sebagai hasil penelitian setelah mengikuti pelatihan tersebut. Yang kedua, instruktur penilaian bertujuan mengukur kekuatan dan kelemahan instruktur dalam pelaksanaan tugas saat memberikan pelatihan kepada partisipan. Yang ketiga, penyelenggara pelatihan penilaian bertujuan mengukur kekuatan dan kelemahan dalam penyelenggaraan teknis. Yang keempat, bahan pelatihan dan alat bantu belajar penilaian bertujuan mengukur keefektifannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan pelatihan yang telah direncanakan. Yang kelima, program pelatihan penilaian bertujuan mengukur keefektifan dan keefisienan program pelatihan
agar enak dipandang dari segi hasil yang dicapai partisipan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Oke, yang terakhir yaitu merencanakan program pelatihan memerlukan kecermatan. Oleh karena itu, untuk perencanaan program pelatihan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Semua kegiatan perencanaan adalah penting, tetapi perhatian secara khusus harus diberikan kepada kegiatan analisis kebutuhan pelatihan dan perencanaan program pelatihan. Ketepatan penetapan kebutuhan pelatihan dan ketetapan langkah perencanaan pelatihan sangat menentukan keberhasilan suatu program yang diadakannya, khususnya dalam hal tumbuhnya ketertarikan partisipan terhadap mata pelajaran atau kuatnya dorongan untuk belajar mandiri setelah selesai mengikuti pelatihan tersebut. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.